Terima kasih Bapak Kabareskrim Polri atas penyampaian hasil proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ivan, Kepala PPATK untuk menyampaikan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, kami banggakan, sungguh kami kagumi Bapak Kabareskrim, Dr. Andes Wahyu Widaya MPil. Kemudian di sini mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dari Kemenko Polkam, dari OJK, tentunya Sohibul Bait nih, Mas Brigjen Helvial Segaf, Dirtipid Deksus Bareskrim, lalu kemudian dari Jampidum, dari Komdiji, dan teman-teman semua, khususnya media. Jadi melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kabareskrim tadi, bahwa apa yang kita lihat di depan ini, uang-uang ini, di balik uang-uang ini banyak sekali penderitaan dari masyarakat. Di situ ada adik-adik kita tidak bisa bayar sekolah, lalu ada bunuh diri gara-gara terjerat pinjol akibat dari kekalahan judol, lalu tidak punya pilihan lain, bercerai, carut marut rumah tangga, tidak bisa makan, dan apapun yang bisa kita bayangkan terkait dengan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana, itu bisa dilihat dari uang yang di depan kita ini, yang disampaikan oleh Bapak Kabareskrim tadi. Teman-teman semua, apa yang kita lakukan hari ini sungguh menjadi sebuah hal yang kami sendiri sebagai PPATK sudah tentu pasti akan selalu membantu, selalu mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Bareskrim di bawah pimpinan Pak Kapolri dan Pak Akaba sudah melakukan pencapaian ini. Ini adalah pencapaian lanjutan setelah sebelumnya sudah ada pencapaian luar biasa, dan kita yakin akan ada pencapaian lanjutan lebih lanjut di hari-hari berikutnya. Demikian ya Pak Akaba, kita yakini sama-sama kolaborasi sudah sangat kuat. Bukti data itu tidak bisa kita olah sesuka kita. Data terkait dengan laporan PPATK itu adalah data yang berasal parameter yang dilakukan oleh bank sendiri. Jadi ada ratusan bank, ada ribuan merchant payment gateway dan segala macam. Mereka punya sistem, dan sistem itu kemudian terkoneksi dengan PPATK. Data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja 2025 ini nilai perputaran dananya 47 triliun. Perputaran dananya, ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu 47 triliun, ini perputaran dana. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Jadi tahun 2024 di bulan Januari sampai bulan Maret itu perputaran dananya itu 90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari 50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita PPATK bisa membuktikan kerja keras dari teman-teman penyidik dan kolaborasi yang ada itu, data menyatakan ada hasilnya. Jumlah transaksi pun menunjukkan penurunan yang luar biasa signifikan. Jadi jika kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, turunnya itu jauh sekali, lebih dari 80%. Saat ini transaksi di Januari sampai bulan Maret itu 39.818.000 transaksi. Jika itu saja berhasil kita maintain dikali 4, itu hanya akan terjadi 160 juta transaksi di tahun ini, dibandingkan dengan 209 juta transaksi di tahun lalu. Nah, kalau secara konsisten ini bisa kita lakukan, dan insya Allah akan kita lakukan terus secara konsisten, ini bisa mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua terkait dengan pewujudan asa cita bagaimana Indonesia Emas itu bisa dicapai ke depan. Pak Kaba, izinkan saya sedikit menyampaikan statistik. Jadi tadi Pak Kaba menyatakan keprihatinan beliau terkait dengan segmen pemainnya.
Nah, jika kita lihat dari total pemain di Q1 Januari sampai bulan Maret 2025 ada 1.066.000 pemain yang melakukan transaksi terkait dengan judi online. 71%-nya adalah mereka yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. 71%-nya itu adalah saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan sebenarnya penghasilan itu dibutuhkan untuk kepentingan lain. Lalu kemudian kita bisa lihat di Q1 seperti yang saya sampaikan tadi, di Q1 itu sudah ada transaksi 6,2 triliun deposit, mohon maaf bukan transaksi deposit. Jadi di Q1 2025 sampai bulan Maret saja sudah ada deposit untuk judi online 6,2 triliun. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang lalu. Di periode Januari sampai Maret tahun 2024, teman-teman media, itu terjadi 15 triliun transaksi, 15 triliun deposit. Jadi masyarakat mendepositkan uang untuk melakukan judi online itu 15 triliun di tahun lalu, 3 bulan pertama tahun lalu. Sekarang berhasil ditekan sampai 6,2 triliun, sampai 6,2. Ini pencapaian yang real, teman-teman. Sedikit lagi, jika kita tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kaba juga, jika kita melihat statistik pemain judi online sampai Q1 2025, usia di bawah 17 tahun yang main di tahun 2025 saja, Januari sampai Maret itu sudah menjelang 400 pemain di bawah 17 tahun umurnya. Yang paling banyak itu adalah mereka yang berusia di 20 sampai 30 tahun, itu 396.000 orang. Lalu kemudian disusul oleh mereka yang berusia di usia 31 sampai 40 tahun, 395.000 orang. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi di awal, ini sudah menyasar kepada segmen umur manapun juga, kepada profesi manapun juga. Jadi memang ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri bahwa teman-teman penyidik sudah selalu bisa membuktikan pencapaiannya, dan pencapaian itu bisa diukur berdasarkan data, dan data ini tidak mungkin fabrikasi, tidak mungkin kita olah-olah hanya untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tapi faktanya memang data itu menunjukkan adanya dampak yang signifikan. Sedikit lagi terakhir terkait dengan wilayah. Nah, saat ini bergerak 5 wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Berbeda, contohnya misalnya tahun 2024 di Q1 itu DKI Jakarta itu nomor 5. Nah, sekarang di Q1 DKI Jakarta naik ke nomor 2. Nah, ini terus bergerak. Tapi sekali lagi faktanya adalah bahwa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik dan kolaborasi dari semua instansi yang dilakukan tanpa lelah seperti yang disampaikan tadi, itu sudah menghasilkan data yang luar biasa signifikan. Kita akan coba tekan lagi, dan insya Allah kerja keras yang sudah dilakukan dan penindakan yang dilakukan tanpa pandang bulu ini akan terus bisa melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Ini kita tidak hanya bisa bicara bahwa ini adalah judi online, tapi di balik judi online ini ada dampak sosial yang luar biasa akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi mungkin secara singkat dari PPATK itu, tapi sekali lagi teman-teman media, data menunjukkan segala sesuatunya itu terbukti menurun. Ya, segala sesuatunya terbukti menurun, dan tidak hanya menurun tapi menurun secara signifikan. Demikian saya kembalikan ke Mas Helvi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian dari Bapak Kepala PPATK, Bapak Kabar Eskrim. Silakan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, langsung ke Bapak Kabar Eskrim. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Cek. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, saya BND dari Kompas TV. Tadi mau menanyakan saja, ini untuk perusahaannya sendiri ini asalnya di mana, dan apakah ini juga jaringan internasional? Terima kasih Mas Beni.
kalau perusahaan ini perusahaan Indonesia, bukan perusahaan internasional, tapi kan judinya itu kan slotnya macam-macam. Ada beberapa slot yang judi yang terafiliasi ke sini, ada 12 slot yang terafiliasi ke sini, tetapi perusahaan-perusahaan yang didirikan itu di perusahaan didirikan di Indonesia. Ya, terima kasih. Nggak usah pakai nggak Bapak, Pak? Ya, wes. Pak Max dari Simpo TV. Tadi kan Bapak mention masalah modus baru ini menggunakan perusahaan cangkang seperti itu. Kalau boleh dielaborasi Pak Kabar terkait dengan bagaimana penggunaan dari modus baru ini secara spesifik, apakah menggunakan saham, kripto ataupun sejenis hal lainnya? Memang karena ini masih bersifat apa ya bahasanya ya, secara masih jamak Pak, masih banyak kemana-mana. Jadi boleh dispesifikin lagi modus baru ini ke arah mana, dan juga kepada PPATK terkait dengan modus baru ini, bagaimana dari PPATK sendiri mendeteksi ataupun melihat adanya perputaran ataupun permainan dari modus baru ini, dan mungkin dari kolaborasi Bareskrim dan juga PPATK dalam mendeteksi permainan modus baru ini seperti apa. Dan terakhir untuk PPATK tadi boleh diurai kembali Pak terkait dengan 5 wilayah di Indonesia yang di kuartal sekarang yang menjadi dominan dalam hal perjudian online seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Mas Max. Ya, pada prinsipnya perusahaan cangkang ini kan dibuat untuk menyamarkan, tapi transaksinya tetap melalui transaksi keuangan. Tetapi perusahaan-perusahaan ini memang dibikin segitu banyaknya untuk nampung-nampung aja, hanya seolah-olah ada perusahaan, tapi sebenarnya hanya penampungan aja. Terus dikirim lagi ke perusahaan, dikirim lagi ke rekening yang bersangkutan. Artinya ini perusahaan yang ya tanda kutip abal-abal lah. Berarti boleh dibilang sama kayak money laundry juga berarti? Ya ini money laundering makanya, ini makanya money laundering. Kan tadi saya sampaikan TPPU, dia melakukan upaya untuk melayering dari uang yang didapatkan dari judi ini untuk disamarkan, disamarkan seolah itu hasil dari perusahaan kan itu, tapi transaksinya sementara masih menggunakan transaksi keuangan. Ya selanjutnya Mas Irfan silakan. Halo, iya. Iya. Udah dari tadi mainnya. Iya. Bagus. Tes ya, tes. Makasih Pak Kaba. Jadi Mas, ketika kita bicara perusahaan cangkang, memang perusahaannya ditujukan untuk menampung hasil judi online seperti yang beliau sampaikan tadi. Dan itu memang tujuannya adalah untuk melakukan mengkamuflase transaksi ilegal agar dianggap sebagai sebuah aktivitas kegiatan usaha yang legal. Tapi sesungguhnya begitu kita lihat, dia tidak memiliki transaksi yang legal. Nah memang seperti disampaikan beberapa kali dalam pertemuan seperti ini, dampak dari kemajuan fintech itu memang luar biasa. Bahwa kemudian dana dialirkan ke luar negeri itu tidak hanya melalui outgoing transfer seperti biasa, tapi bisa menggunakan kripto, bisa menggunakan Binance, bisa menggunakan e-wallet dan segala macam. Nah pertanyaannya, apakah PPATK dan Bareskrim bisa dan kami semua bisa menjangkau itu? Pastinya bisa, karena semua perusahaan itu adalah merupakan pihak pelapor yang subjek untuk memberikan, berdasarkan undang-undang wajib memberikan laporan kepada PPATK. Lalu tadi Mas juga bertanya mengenai 5 daerah. Ya, 5 daerah ya seperti saya sebutkan, daerahnya berubah-ubah setiap tahun, setiap waktu, tapi pada posisi sekarang memang stabil. Kalau Jawa Barat itu stabil sebagai daerah yang memang paling tinggi data terkait dengan transaksi judi online sejak tahun 2023, nomor 1 terus, sekarang Q1 juga nomor 1. Ini tidak mencerminkan tidak mencerminkan kalau sekarang tidak mencerminkan sampai akhir tahun, ini hanya sampai Q1 2025. Mungkin sederhananya begitu Mas. Demikian Mas Selvi. Ya, satu lagi, silakan. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Pak, ini kan tadi disebutkan bahwa 2 tersangka ini kan dia mendirikan dan mengoperasikan perusahaan cangkang gitu Pak ya. Artinya kedua orang ini bisa dibilang adalah kaki tangan dari bandar atau siapapun yang pemilik si judi itu. Dan tadi Bapak juga menyebutkan uang dari hasil
pencucian ini dikirim ke yang bersangkutan gitu Pak. Nah yang bersangkutan ini apakah sudah diidentifikasi siapa dan bagaimana kepolisian apakah sudah mulai mengejar, apakah ada kesulitan misalnya dia ada di luar negeri, karena seperti kita tahu kalau judi online banyaknya dari Kamboja atau dari negara lain. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Nah, ini yang bersangkutan ini yang mendirikan perusahaan cangkang sekaligus juga dia beneficial owner dari slot-slot yang ada. Ini ada 12 slot judi yang terafiliasi. Bahkan si salah satu tersangka atas nama OE ini tuh tahun 2007 dulu pernah diproses juga dalam kasus perjudian, tapi bukan perjudian online ya pada saat itu, tapi pernah ada kasus perjudian juga. Jadi ya beneficial owner dia buat, kemudian dia transaksikan ke dalam perusahaan-perusahaan ini kembali ke dia lagi juga gitu. Ya, oke, terima kasih. Dan dari satu lagi lah, ya, Yona. Satu lagi, silakan. Pak izin, Yona dari Metro TV Pak. Tadi kan izin Pak Kabar Eskrim, Pak Dir, Pak Kepala PPATK, Kemenpolkam dan lainnya. Saya Yona dari Metro TV. Mau bertanya, tadi kan ada 2 tersangka OHW dan H. Ini apakah warga negara Indonesia atau warga asing? Kemudian aset ini Pak, ada 4 mobil di depan dan di sini ada uang, ini disita dan akan disimpan di mana? Lalu Pak, terkait 2 tersangka ini, tindak pidana asal perjudian online-nya judulnya jaringan yang mana Pak? Situsnya tuh yang mana, pengembangannya, tersangkanya gitu Pak, tindak pidana asalnya. Kemudian apa hubungannya dengan tersangka yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu Pak, yang TPPO ini, apakah mereka berkaitan gitu Pak dengan situs yang judulnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yona. Ya, kedua tersangka ini warga negara kita, WNI. Kemudian dari aset yang disita ini ya tentu nanti kita simpan. Kita punya rekening penampungan. Di Baris ini punya rekening penampungan untuk menampung. Ya kalau uang ini kita nanti titipkan lagi, kembalikan kepada bank. Tapi kita punya rekening penampungan yang khusus menampung ini, menampung barang bukti. Nah rekening penampungan ini ketika nanti tahap 2 diserahkan kepada kejaksaan, kami buka, serahkan kepada kejaksaan. Berapa jumlah yang ada dalam rekening? Ya semua kita serahkan. Mobil-mobil ya sementara kita simpan di kita punya Direktorat Tahti, atau kalau enggak nanti di Lubasan Kejaksaan juga kita bisa titipkan sama-sama. Yang penting barang bukti yang ada ini terawat dengan baik. Kemudian terkait dengan situsnya tadi saya sampaikan ini ada beberapa judi online, website judi online yang difasilitasi oleh perusahaan ini. Ada 12 website judi yang difasilitasi oleh yang bersangkutan. Yaitu antara Arena Slot 77, Login Togel 77, Royal 77 VIP, Juragan Gaming, Cipu Gaming, 88 Togel, Mabuin, Aqua Slot, Alexis 17, Gopen 138, USG Slot, HCS 1777. Jadi ini terafiliasi dengan perjudian online. Ini memfasilitasi ini semua. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mas Ivan, Bang Asep, Pak Purba, Bu Asnad. Terima kasih atas kehadirannya dan juga teman-teman dari Komdigi, media sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Waktu kami kembalikan kepada MC, silakan. Terima kasih Bapak Dirut Deksus Baris Krim Polri yang telah memandu jalannya press release. Mohon izin selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Yang pertama, sesi foto dengan memegang barang bukti. Mohon izin 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin untuk berkenan diletakkan kembali.
Premanisme Pak. Selain Pak. Premanisme Pak. Mohon izin Bapak dan Ibu, selanjutnya foto salam presisi. Siapa? Mohon izin 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Selanjutnya, sesi foto salam Astacita. Mohon izin, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Premanisme aja Pak. Premanisme. Kemarin kan Bapak bertemu dengan soal kemarin ratusan advokat bertemu Bapak, ratusan advokat dari Tumpas bertemu Bapak membahas soal premanisme yang marak di sini Pak. Ya, kemudian Polri kan sudah membentuk operasi skala besar di kewilayahan. Boleh Pak, boleh Pak. Pak, buat TV Pak. Siap. Siapa? Siapa? Word coin Pak. Demikianlah rangkaian acara kegiatan press release pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, rekan-rekan media dan audiens yang telah berpartisipasi pada hari ini. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.